Dokumen 2 Kurikulum Sekolah Inklusi. Dokumen 2 Kurikulum Sekolah Inklusi adalah panduan penting untuk implementasi pendidikan inklusi. Di dalam dokumen 2 kurikulum terdapat beberapa perangkat ajar yang mencakup yang pertama SK atau standar kompetensi dan KD yaitu kompetensi dasar. Yang kedua silabus dan yang ketiga RPP. Standar kompetensi yaitu kualifikasi kemahiran minimal bagi peserta didik yang menggambarkan perolehan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang ingin dicapai pada setiap jenjang atau semester. Kriteria kompetensi terdiri dari seperangkat kompetensi dasar yang harus dicap dan menjadi acuan standar yang berlaku secara nasional. Kompetensi inti yaitu seperangkat keterampilan yang harus dimiliki siswa dalam mata pelajaran tertentu sebagai acuan untuk menyusun indeks kompetensi. Memiliki komponen kompetensi inti dalam kurikulum Anda sangatlah penting. Ini membantu mengingatkan guru tentang beberapa baik dalam memenuhi persyaratan target kompetensi. Yang kedua silabus. Silabus adalah pengembangan kurikulum yang menggambarkan kriteria kompetensi dan kompetensi inti yang akan dicapai, pokok-pokok bahasan dan materi pelajaran yang harus dipelajari siswa. Silabus sebagai pembelajaran dalam pengembangan kurikulum dan pelaksanaannya oleh pendidik, dijabarkan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran melalui pendidikan hasil belajar. Yang ketiga RPP. RPP merupakan panduan guru dalam pembelajaran baik di kelas maupun di laboratorium atau di lapangan untuk setiap kompetensi dasar. Oleh karena itu, RPP mencakup hal-hal yang berkaitan langsung dengan kegiatan pembelajaran untuk memperoleh kompetensi dasar. Penyusunan RPP harus memuat tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, perangkat dokumen 2 kurikulum sekolah atau madrasah inklusi. Perangkat dokumen 2 kurikulum sekolah atau madrasah inklusi ada 7 langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu adalah rencana pelaksanaan pembelajaran atau disebut juga dengan RPP. RPP adalah rencana yang dijabarkan dalam kurikulum yang menggambarkan prosedur dan organisasi pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi. Dalam RPP ada alur penyusunannya, yaitu ada 7. Yang pertama SKL atau surat keterangan lulus, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, proses, dan penilaian. Di samping itu juga ada komponen RPP, ada 6, yaitu yang pertama tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Yang kedua, PPI. PPI adalah pembuatan program pendidikan yang dirancang dan dikembangkan menjadi suatu program berdasarkan hasil evaluasi kemampuan individu anak. Oleh karena itu, sebelum guru menyusun program pembelajaran individu harus dinilai terlebih dahulu. Hal ini mutlak dilakukan karena evaluasi guru dapat mengungkap kelebihan dan kekurangan anak. Yang ketiga, laporan kemajuan pembelajaran inklusif atau LKB. LKB adalah dokumen yang berisikan hasil penilaian kemajuan belajar siswa inklusif selama periode waktu tertentu. Yang keempat, portofolio. Portofolio adalah kumpulan karya tugas siswa dalam pendidikan. Portofolio berguna untuk penilaian kelas.
tetapi sebenarnya tidak cocok untuk dievaluasi dalam skala luas. Penilaian portofolio memiliki prinsip, yaitu penilaian diri siswa, kemudian mendiskusikan hasilnya. Yang kelima, catatan perkembangan siswa. Dokumen catatan kemajuan siswa adalah dokumen yang memberikan panduan untuk mengembangkan siswa yang inklusif secara akademik, sosial, dan emosional. Yang keenam, daftar kebutuhan khusus siswa. Dokumen daftar kebutuhan khusus siswa adalah dokumen yang memberikan informasi tentang siswa berkebutuhan khusus inklusi. Contohnya, seperti kebutuhan kesehatan, bantuan pendidikan, dan yang lain-lain. Dan yang terakhir, profil kompetensi lulusan inklusi. Dokumen profil kompetensi lulusan inklusi adalah dokumen yang berisi tentang kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa inklusi setelah menyelesaikan pendidikan di tingkat sekolah atau madrasah. Dokumen ini berisi tentang kemampuan akademik dan keterampilan. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Macam-macam dokumen 2 kurikulum sekolah atau madrasah inklusi. Di dalam dokumen 2 ada 2 kurikulum yang digunakan untuk madrasah inklusi. Yang pertama, kurikulum 2013 dan yang kedua, kurikulum Merdeka. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang berkembang dari KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum 2013 menawarkan lebih banyak variasi mata pelajaran, antara lain IPA, IPS, PKN, Budaya dan Seni, serta mata pelajaran yang berkaitan dengan bahasa Indonesia. Dalam kurikulum 2013, KTSP memiliki 4 kompetensi inti, antara lain yang pertama, kompetensi inti berkaitan dengan hubungan spiritual. Yang kedua, kompetensi inti berkaitan pada hubungan sosial. Dan yang ketiga, kompetensi inti berkaitan pada aspek pengetahuan. Yang terakhir, kompetensi inti pada aspek keterampilan. Yang kedua, kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka diselaraskan dengan pendidikan inklusi, yaitu pendidikan yang mempertimbangkan semua latar belakang anak, termasuk siswa berkebutuhan khusus. Semakin ditekankan bahwa kurikulum terbaik adalah seperti kurikulum inklusif. Kurikulum Merdeka bercirikan pengajaran yang komprehensif dalam penerapan pembelajarannya. Salah satunya adalah komponen kemajuan belajar yang membutuhkan uji diagnostik dalam kurikulum. Diagnostik ini merupakan tes pertama untuk mengidentifikasi kemampuan belajar dan kemampuan anak. Langkah perkembangan RPP dan PPI. Langkah pertama untuk mengembangkan RPP dan PPI itu adanya menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa. Nah, RPP di sini merupakan rencana pelaksanaan pembelajaran dan PPI merupakan program pembelajaran individual. Itu bahan yang dibuat untuk mengidentifikasi kemampuan akademik siswa. Dari situ kita tahu kelebihan dan kekurangan siswa. Dan kita bisa buat strategi yang tepat untuk pembelajaran, yang dimana materi itu yang dibuat untuk mengukur kepahaman siswa. Dan yang kedua, menentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik. Tujuan pembelajaran meliputi aspek pembelajaran, pengetahuan, dan juga terfokus pada keterampilan dan sikap. Yang ketiga, menyusun rencana pembelajaran. Membuat rencana belajar yang mana RPP harus adanya berkaitan dengan strategi pembelajaran yang memenuhi kebutuhan dan karakteristik siswa. Dan yang keempat, menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Nah, siswa berkebutuhan khusus itu memerlukan metode atau strategi yang berbeda dengan siswa lain. Jadi, seorang guru harus bisa menyesuaikan kebutuhan siswa masing-masing dan menetapkan metode yang paling tepat untuk siswa tersebut. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi. Jadi, seorang guru sesudah menjelaskan harus adanya penilaian. Mengapa dilakukan hal seperti itu?
Tujuannya adalah pembelajaran tersebut bisa tercapai dan untuk mengevaluasi efektivitas strategi pembelajaran yang telah digunakan. Selanjutnya yang terakhir yaitu menyusun program pembelajaran individu di sekolah atau madrasah. Nah, menurut para ahli, dalam menyusun program pembelajaran individu di sekolah atau madrasah itu ada 7 langkah, yaitu yang pertama, membuat rujukan atau transfer ke PPI. Nah, ini merupakan upaya merujuk mahasiswa ke layanan profesional. Proses pendidikan diawali dengan memperoleh tentang kondisi, kemampuan, dan keterbatasan anak di sekolah. Nah, hal ini memungkinkan guru untuk menentukan apakah seorang anak memerlukan layanan khusus. Selanjutnya yang kedua yaitu penilaian. Penilaian atau bisa disebut dengan diagnosis merupakan penentuan apakah seorang siswa memiliki hambatan atau kecacatan tertentu, tingkat keparahan kebutuhan pendidikan khusus, dan jenis layanan apa yang diperlukan. Nah, yang ketiga yaitu identifikasi. Apa itu identifikasi? Identifikasi merupakan proses pengumpulan informasi dan analisis terhadap kebutuhan, kekuatan, kelemahan, minat, dan gaya belajar siswa secara individual. Nah, yang keempat yaitu analisis layanan. Analisis layanan membantu menunjukkan kebutuhan siswa akan penggunaan layanan pendidikan dan terkait pendidikan. Nah, yang kelima yaitu placement. Placement adalah proses penempatan individu untuk ke dalam tingkat atau jenis pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, dan tujuan belajar mereka, yang dimana hal itu melibatkan sebuah evaluasi awal untuk menentukan tingkat kepahaman dan keterampilan setiap individu. Nah, yang keenam yaitu pengambilan keputusan pesanan. Ini merupakan proses menentukan urutan atau prioritas materi pembelajaran yang akan dipelajari oleh individu. Nah, yang terakhir yaitu yang ketujuh, evaluasi program. Merupakan proses penilaian pada kemampuan dan efisiensi program pembelajaran yang telah disusun.